warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Agita Viola Putri. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMK Negeri 3 Metro. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Dengan tujuan 1. Dapat menjelaskan sifat fisika dan kimia. Yang kedua, dapat membedakan sifat fisika dan kimia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar. Dan yang keempat, dapat mendeskripsikan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian tentu pernah ya merobek kertas atau membakar kertas. Kalian juga pasti pernah dong menyalakan lilin. Pada kedua reaksi tersebut, pada kedua peristiwa tersebut, perubahan apa yang terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelum kita bahas, sebelum kita mengetahui perubahan yang terjadi, kita perlu tahu apa itu materi? Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Ada 3 wujud materi. Yang pertama, wujud padat. Yang kedua, wujud cair. Dan yang ketiga, wujud gas. Wujud padat memiliki partikel yang rapat, jadi gerakan antar partikelnya terbatas. Wujud cair memiliki partikel yang agak renggang, sehingga gerakan antar partikelnya tidak begitu terbatas. Wujud gas. Wujud gas memiliki partikel yang sangat renggang, sehingga gerakan antar partikelnya bebas. Ada banyak sekali materi yang ada di sekitar kita. Saya ambil contoh batu, air, udara di dalam balon. Batu merupakan wujud padat. Mengapa demikian? Karena batu memiliki bentuk dan volume yang tetap tanpa ada pengaruh dari luar ya. Contoh lain selain batu, ada apa aja sih? Ada besi, ada kayu, ada baja, dan lain-lain. Air merupakan wujud cair. Mengapa demikian? Dikarenakan air memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, ada 3 wadah yang berbeda. Di sini saya mengambil contoh gelas, mangkok, dan botol. Apabila kita menuangkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda dengan volume tetap, maka bentuk air akan mengikuti wadah tersebut. Jika kita menuangkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan seperti gelas. Jika kita menuangkan ke dalam mangkok, maka bentuk air akan seperti mangkok. Udara di dalam balon. Udara di dalam balon merupakan wujud gas. Mengapa demikian? Dikarenakan udara di dalam balon memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah. Udara akan mengisi seluruh ruang pada tempatnya. Contohnya, jika kita meniup balon, meniup terus, maka balon akan semakin besar, dan semakin besar. Hal ini dikarenakan udara mengisi seluruh ruang yang ada pada balon. Kalian tahu tidak? Wujud merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh materi tersebut. Tidak hanya wujud, ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh suatu materi. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah besi. Apakah kalian tahu sifat-sifat besi? Besi memiliki sifat kuat, tahan terhadap panas. Dengan kata lain, tidak mudah terbakar. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, titik leleh atau leburnya relatif tinggi. Tetapi satu kelemahan besi, yaitu mudah berkarat. Nah, sifat kuat, mudah dibentuk, tahan terhadap panas, titik lelehnya tinggi, itu merupakan sifat fisika. Sedangkan sifat tidak mudah terbakar dan mudah berkarat merupakan sifat kimia. Lalu, apa itu sifat fisika dan sifat kimia? Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik suatu materi. Sifat fisika dapat diamati dan dirasakan oleh panca indera. Ada beberapa jenis sifat fisika. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama,
Warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat diamati langsung. Sebagai contoh, kayu berwarna coklat, batu bara berwarna hitam, kapur berwarna putih, dan masih banyak lagi. Yang kedua, rasa. Rasa dapat dikecap oleh lidah. Ada rasa apa aja sih? Rasa manis, asin, gurih, pahit, asam. Kemudian aroma. Aroma dapat dicium oleh hidung. Ada bau dan ada wangi. Yang keempat adalah kerapatan. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai wujud. Ketika wujud padat memiliki kerapatan yang tinggi sehingga gerakan antar partikelnya terbatas. Semakin rapat, semakin terbatas gerakan antar partikelnya. Jika wujud gas, maka gerakan partikelnya akan bebas. Semakin dia renggang, semakin bebas gerakan antar partikelnya. Yang kelima yaitu kelarutan. Kelarutan merupakan suatu kemampuan materi untuk larut di dalam pelarut. Sebagai contoh, gula dilarutkan di dalam air. Air sebagai pelarutnya. Gula akan larut tidak? Ya, akan larut. Tapi apakah semua dapat larut? Jawabannya tentu tidak. Contohnya minyak. Jika kita campurkan minyak ke dalam air, maka minyak tidak dapat larut. Yang keenam yaitu kekerasan atau elastisitas. Ditandai dengan keras atau tidaknya dan lentur atau tidaknya. Contoh batu, contoh karet. Yang ketujuh yaitu titik didih, titik beku, dan titik leleh atau lebur. Apa maksudnya? Yaitu suhu di mana suatu materi mencapai suatu suhu di mana materi tersebut mendidih, membeku, ataupun meleleh. Yang kedelapan yaitu daya hantar listrik. Ada dua jenis daya hantar listrik. Kalian pasti tahu kan? Ada konduktor dan ada isolator. Apa itu konduktor? Konduktor dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan isolator tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya, yang konduktor itu ada aluminium, ada besi, sedangkan yang isolator ada kayu, plastik, dan lain-lain. Yang kesembilan, kemagnetan. Kemagnetan ada dua jenis, ada benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik ada logam, sedangkan benda non-magnetik ada non-logam. Bagaimana dengan sifat kimia? Sifat kimia merupakan sifat yang menunjukkan kemampuan suatu materi untuk melakukan reaksi kimia. Ada beberapa kategori sifat kimia. Yang pertama, mudah atau tidak mudah terbakar. Materi apa sih yang mudah terbakar? Contohnya adalah kertas. Kertas mudah terbakar, sedangkan besi tidak mudah terbakar. Yang kedua, mudah atau tidak mudah berkarat. Contohnya apa ya? Besi mudah berkarat, kayu tidak mudah berkarat. Yang ketiga, mudah atau tidak mudah membusuk. Makanan atau minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Contohnya, nasi basi, sayuran membusuk. Tetapi agar makanan bisa bertahan lama, maka dapat disimpan di dalam kulkas. Yang keempat, mudah atau tidak mudah bereaksi. Contohnya di sini adalah reaksi logam magnesium dengan asam klorida atau HCl. Di dalam reaksi tersebut terdapat gelembung gas. Yang kelima, fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu sifat kimia. Contohnya, kedelai menjadi tempe, singkong menjadi tape. Nah, sudah paham ya sifat fisika dan sifat kimia? Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati, dirasakan oleh panca indera, yang merupakan suatu perubahan fisik dari suatu materi. Sifat kimia merupakan sifat yang menunjukkan suatu materi untuk melakukan reaksi kimia. Oke, kita lanjut ya. Suatu materi selain daripada mempunyai sifat, materi juga dapat mengalami perubahan loh. Apa sih perubahan materi? Perubahan materi terbagi menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih itu perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru.
atau materi baru. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, dari peristiwa di awal video tadi, perubahan apa yang terjadi ketika kita merobek kertas? Maka materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Sifat materinya pun tetap, dari kertas tetap menjadi kertas. Perubahan ini dinamakan perubahan fisika. Sedangkan ketika kita membakar kertas, maka kertas akan menjadi abu. Abu adalah suatu materi baru. Perubahan ini dinamakan perubahan kimia. Lalu, perubahan apa yang terjadi pada lilin yang menyala? Saat sumbu lilin dibakar, sumbu akan menyala dan lilin akan mulai meleleh. Peristiwa melelehnya lilin merupakan perubahan fisika. Hal ini dikarenakan tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk dan juga akan kembali ke bentuk semula, yaitu lilin. Tetapi peristiwa terbakarnya sumbu pada lilin merupakan perubahan kimia. Hal ini dikarenakan terbentuknya materi baru, yaitu abu. Jadi, ketika lilin menyala, terjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Coba perhatikan gambar ini. Ada apa aja yaitu? Es mencair dan pembusukan buah. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Ya, benar. Es mencair merupakan perubahan fisika, sedangkan pembusukan buah merupakan perubahan kimia. Sampai di sini sudah paham ya? Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Pasti kalian sudah bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lanjut ya. Ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri perubahan fisika ada 4. Yang pertama, perubahan wujud. Wujud ada 3. Padat, cair, dan gas. Ketika wujud padat menjadi cair, maka dinamakan mencair. Contohnya, es mencair. Yang kedua, ketika wujud cair menjadi padat, artinya membeku. Contohnya, air menjadi es. Yang ketiga, ketika wujud gas menjadi cair, yaitu mengembun. Contohnya, embun di pagi hari. Yang keempat, ketika wujud gas menjadi cair, yaitu menguap. Contohnya, air yang dipanaskan, terdapat uap air. Yang kelima, ketika wujud padat menjadi gas, yaitu menyublim. Contohnya adalah kapur barus menyublim. Yang keenam, yaitu ketika wujud gas menjadi padat. Contohnya adalah salju. Ciri-ciri perubahan fisika selanjutnya yaitu perubahan bentuk. Contohnya adalah kayu menjadi lemari, kayu menjadi kursi, kayu menjadi meja. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak ada materi baru. Sifat materinya tetap sama, yaitu kayu tetap kayu. Hanya saja bentuknya yang berubah menjadi lemari, meja, dan kursi. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu perubahan ukuran. Contohnya adalah beras menjadi tepung beras. Sama-sama beras, tetapi ukurannya yang berbeda. Tepung beras semakin halus. Yang keempat yaitu pelarutan. Contohnya ketika kita melarutkan gula di dalam air. Ketika kita melarutkan garam di dalam air, gula dan garam akan larut, tetapi materinya tetap sama ya, yaitu air. Hanya saja rasanya yang berbeda. Ada manis dan ada asin. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri perubahan kimia? Ciri-ciri perubahan kimia ada 4. Yang pertama, perubahan warna. Perubahan warna contohnya adalah besi berkarat. Besi sebelum berkarat berwarna abu-abu kehitaman. Setelah berkarat warnanya menjadi kuning. Ada lagi yaitu daun kering. Daun kering yang berubah warna dari hijau menjadi kuning. Perubahan yang kedua yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu itu terbagi menjadi 2, menyerap kalor dan melepas kalor. Contohnya untuk menyerap kalor adalah fotosintesis yang membutuhkan panas matahari. Sedangkan contoh untuk melepas kalor yaitu pembakaran. Pembakaran kertas, pembakaran kayu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perubahan kimia yang ketiga yaitu
pembentukan gas. Contohnya adalah ketika kita memasukkan CDR di dalam air, maka akan menimbulkan gas. Ciri-ciri perubahan kimia yang keempat adalah pembentukan endapan. Contohnya ketika kita mencampurkan kapur ke dalam air, maka tidak semua kapur habis bereaksi, sehingga terbentuk endapan. Demikian dapat dipahami ya tentang materi kali ini. Kalian pasti sudah bisa mengidentifikasi apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Jika diberikan contoh, pasti kalian sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang fisika dan yang mana yang kimia. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.